Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan untuk malam hari ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan. Tetapi pergerakan itu yang saya rasakan bersifat positif. Kenapa saya mengatakan bersifat positif? Bisa saja satu energi tersebut mengambil suatu sikap yang dimana sikap tersebut atas dasar kesengajaan. Yang dimana kesengajaan itu menarik diri karena mungkin sudah terlalu lelah, sudah terlalu bosan, sudah terlalu jenuh, dan sudah terlalu capek untuk menerima suatu kekacauan dan menghadapi seseorang yang benar-benar
tidak bisa menghargai satu energi tersebut. Menarik diri karena menginginkan suatu perubahan, menarik diri karena memang ada yang sedang difokuskan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu suatu koneksi atau memang suatu sikap yang dimana sikap itu sedang merenung, sedang mengevaluasi, atau bisa saja sedang mengintrospeksikan diri. Karena ketika pihak lain memberikan suatu sikap untuk merenung, sepertinya sudah mulai sadar selama ini atas kesalahan atau selama ini atas sifat yang terlalu egois. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang kamu miliki, untuk saat ini saya hanya bisa menyarankan diri kamu, kalau memang diri kamu sudah mengambil satu keputusan untuk mendapatkan suatu perubahan, kamu harus fokus. Jangan biarkan pemikiran kamu itu memberikan satu ruang agar dampak negatif. Jangan biarkan pemikiran kamu itu berpikiran terlalu overthinking. Karena ketika diri kamu memberikan satu ruang yang bersifat overthinking, saya rasa pemikiran kamu itu yang akan membuat diri kamu mendapatkan situasi kegelisahan atau membuat diri kamu terjebak kembali dari lubang yang sudah kamu tutup tersebut. The Hermit. Saya hanya sekedar menyarankan diri kamu, karena yang saya rasakan, kamu sudah menarik diri sepertinya dari orang yang penuh dengan drama, penuh dengan kemanipulatifan, penuh dengan kelicikan, penuh dengan sifat egois dan arogan. Itu merupakan keputusan yang paling tepat kalau memang diri kamu menginginkan perubahan. Karena bisa saja kalau diri kamu fokus terhadap apa yang sedang kamu fokuskan, itu akan membuat diri kamu merasa mendapatkan keseimbangan. The Hermit, kartu pertama yang saya pegang. The Hermit, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi,
dan mengarah kembali terhadap kondisi energi kamu dengan kata The Hermit. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang sedang saya angkat ini. Seseorang yang ingin melangkah, di mana ingin melangkah ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangan. Tongkat dan lampion. Tongkat dan lampion inilah yang saya katakan tadi. Kamu harus memiliki suatu sikap yang sangat optimis kalau memang diri kamu menginginkan suatu pembaharuan di dalam kehidupan kamu. Karena sudah terlalu banyak sepertinya pembelajaran di masa lalu kamu yang membuat diri kamu semakin kuat. Karena sudah terlalu lama diri kamu menantikan suatu perubahan, sebenarnya perubahan itu sudah dari dulu kamu dapatkan. Sudah dari dulu kamu nikmati. Tetapi karena perasaan kamu yang terlalu kamu dominasikan, terlalu mendominasi, ujung-ujungnya pemikiran kamu itu ikut memberikan suatu sikap yang terlalu overthinking. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Makanya saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, sampai kapanpun dan sampai mulut saya ini berbusa, jangan berpikiran overthinking. Jangan berpikiran overthinking. Karena itu sisi penghambat kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi kesehatan kamu untuk saat ini? Dan bagaimana kondisi pekerjaan kamu serta keuangan kamu untuk saat ini? Karena yang saya lihat munculnya kartu The Hermit ini, seakan-akan hubungan asmara kamu itu memberikan dampak negatif juga terhadap kesehatan kamu ataupun keuangan kamu ataupun yang lain. Keadaan keuangan kamu tidak nyaman, mental kamu rusak, kamu dianggap oleh beberapa pihak negatif. Sudah saatnya, Wak Geng, kamu fokus terhadap kehidupan kamu. Sudah saatnya diri kamu untuk melangkah, memulai kehidupan baru, memulai atau menikmati kehidupan penuh kebebasan. Itu saran saya terhadap diri kamu. Saya tidak mau melihat diri kamu itu terjebak di dalam kondisi yang benar-benar bersedih. Kamu yang menentukan kamu kapan bahagia. Kamu yang menentukan kapan diri kamu bebas. Kamu yang menentukan kapan diri kamu mendapatkan ketenangan. Bukan orang lain. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang sedang dia pikirkan? Saya rasa ini manusia sedang mencoba untuk memberikan suatu tindakan terhadap pemikiran dia agar diri dia mengintrospeksi diri dari seluruh kesalahan dia. Ini manusia sedang mencoba untuk mengingat segala bentuk tindakan dia terhadap diri kamu. Ini manusia sebenarnya berharap bisa dipertemukan terhadap diri kamu, tetapi dia tidak mampu untuk mengeksekusikannya. Ada unsur ketakutan yang dia timbulkan di dalam pemikirannya, Wak Geng.
Ketakutan yang begitu sangat mendalam karena dia sadar seluruh kesalahan dia. Dan saya rasa sepertinya setiap kali manusia ini ingin ketemu terhadap diri kamu, atau setiap kali kamu memberikan suatu komunikasi terhadap diri dia, secara diam-diam atau tersembunyi, bersembunyi-sembunyi. The Hermit. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu Nine of Swords ini terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, saya rasa ini manusia merasa gelisah, merasa khawatir terhadap kondisi diri kamu di luaran sana. Ini manusia seperti sedang memikirkan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal ini mengarah terhadap diri kamu. Sedang kacau, dia tetap berpikiran, bagaimana ya orang yang telah memberikan saya ketulusan untuk saat ini? Bagaimana ya keadaan dia? Kebutuhannya bagaimana? Itu yang dia pikirkan, Wak. Kamu jangan mengira ketika diri dia mengabaikan diri kamu, dan ketika diri dia tidak memberikan diri kamu suatu komunikasi, membuat diri dia merasa tenang, kamu salah. Koneksi dari batin dia itulah yang selalu membuat diri dia merasa tidak nyaman. Koneksi dari batin dia itulah yang selalu memberontak. Koneksi dari batin dia itulah yang seakan-akan membuat diri dia berhayal, bermimpi bisa kembali terhadap diri kamu. Nine of Swords penuh dengan kekacauan pemikiran dia, penuh dengan tindakan yang berantakan. Itu yang saya lihat, Wak, geng. Dan bisa saja untuk saat ini, di luar dari kondisi perasaan dia yang masih terkoneksi terhadap diri kamu, yang masih memikirkan diri kamu, yang masih mencari tahu bagaimana keadaan kamu, sepertinya ini manusia ada satu ancaman masalah dari seseorang. Ancaman itu yang saya lihat. Pantas keluarnya kartu The Hermit tadi yang saya katakan tadi, manusia ini gelisah karena memang ada masalah. Masalah yang begitu sangat luar biasa sedang dia tangani. Berbeda dengan diri kamu. Kalau saya mengesampingkan posisi energi manusia tersebut, keluarnya kartu Nine of Swords ini terhadap kondisi energi kamu, lagi-lagi memang saya hanya bisa mengatakan terhadap diri kamu, coba kamu lepaskan kondisi sakit hati kamu itu. Coba kamu lepaskan sikap depresi kamu itu. Karena tanpa kamu sadari, ada sesuatu hal yang kamu simpan di dalam pemikiran kamu, yang tanpa kamu ketahui, apa yang kamu simpan itu memicu diri kamu masih terus-menerus menyimpan sisi trauma. Sisi trauma itulah yang membuat diri kamu menutup diri. Sisi trauma itulah yang membuat diri kamu terkadang merasa marah. Sisi trauma kamu itulah yang terkadang
menjadi sisi penghambat kamu untuk mendapatkan energi baru atau keberuntungan. Saya tidak bisa menyalahkan kalau diri kamu menyimpan sisi trauma tersebut, tetapi saya hanya sekedar mengingatkan diri kamu, semakin lama diri kamu menutup diri dan menyimpan sisi trauma tersebut, saya rasa apa yang kamu fokuskan terhadap perencanaan kamu tidak sesuai dengan target kamu. Padahal kamu sudah mengambil satu keputusan untuk menarik diri karena kamu menginginkan perubahan. Kamu menginginkan perubahan, tetapi diri kamu menutup diri. Apa maksudnya, Wageng? Itu yang saya lihat. Dua kartu mengarah terhadap diri kamu dan mengarah terhadap manusia itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. Five of Pentacles, yang dimana Pentacles ini mengarah terhadap kondisi keuangan dan perasaan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata perasaan, manusia ini kesepian tanpa diri kamu. Manusia ini seperti seseorang yang tidak memiliki tujuan, yang tidak memiliki suatu harapan ketika diri kamu tidak lagi berada di samping dia. Itu yang sedang dia pikirkan untuk malam ini. Merasa kondisi batin seperti menghakimi dia. Karena apa yang sedang dia prioritaskan ketika diri dia mengabaikan diri kamu, lebih memilih terhadap pihak ketiga atau pihak lain. Pihak lain itu hanya sekedar formalitas. Tidak memberikan diri dia kebahagiaan, hanya diri kamu yang memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan dia. Dan saya rasa kalau saya menarik dari kondisi materi yang saya katakan tadi, ketika tidak bersama dengan diri kamu, pintu rezeki dia tertutup dan semuanya mati total. Dia menginginkan perubahan terhadap orang lain, sehingga membuat diri kamu ditinggalkan. Tetapi apa yang dia inginkan justru membuat diri dia menikmati situasi yang penuh kehampaan, penuh dengan kesepian. Itu dia, warga. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. The Empress, Queen of the Queen, King of the King. Ratu di atas ratu, raja di atas raja. Keluarnya kartu The Empress ini memiliki dua arti. Bisa saja mengarah terhadap diri kamu, bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan terhadap kondisi manusia tersebut, ini manusia masih mengingat ketulusan kamu. Ini manusia masih memikirkan kebaikan kamu. Ini manusia masih menunggu kapan untuk dipertemukan. Dan ini manusia merasa kehilangan. Tidak ada seseorang pun yang mampu menggantikan diri kamu di dalam koneksi batin dia. Karena batin dia itu menganggap diri kamu adalah angel yang bisa memberikan keseimbangan, yang bisa memberikan kestabilan, yang bisa mengerti
bagaimana sifat dan karakter dia, bisa memahami di saat diri dia lagi terpuruk. Dia sedang berhayal ini. Kapan ya dipertemukan lagi? Kapan ya bisa menikmati kondisi di masa lalu? Kapan ya bisa kembali dan bisa pulang kembali? The Empress yang saya tarik dengan perkataan yang barusan saya katakan. Sekuat apapun manusia ini untuk mencoba melupakan diri kamu, saya rasa manusia ini tidak mampu. Sekuat apapun manusia ini untuk membina suatu hubungan yang baru terhadap orang lain, saya rasa tidak mampu. Tidak mampu, geng. Hanya diri kamu yang terbaik di dalam kehidupan dia. Tetapi karena sifat egois dan arogan serta keras kepala, manusia ini tidak mau berkata jujur. Manusia ini tidak mau meminta maaf, padahal manusia ini masih sangat membutuhkan diri kamu. Itu yang saya lihat. Ingat, apa yang saya katakan ini bukan menjadi acuan atau saya memberikan diri kamu suatu sugesti. Apa yang saya lihat ketika diri saya menerobos kondisi energi manusia tersebut, itu yang saya beritahukan terhadap diri kamu. Apa yang saya beritahukan terhadap diri kamu tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapi perkataan saya tadi. Cocok atau tidak cocok, jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengangkat kembali kartu The Empress ini, justru berbanding terbalik terhadap diri kamu. Dia masih mengingat diri kamu, tetapi diri kamu sudah tidak mengingat diri dia, karena ketika diri kamu mencoba untuk mengingat diri dia, yang ianya pemikiran kamu selalu kacau. Dan kamu tidak bisa fokus untuk ke depannya. Dan kamu akan terjebak kembali. Seperti itu saja yang saya lihat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hangman. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Hangman. Di mana kemunculan kartu The Hangman ini, saya hanya bisa mengatakan terhadap diri kamu, ada waktunya manusia ini akan membuktikan dia akan berubah. Dan ada waktunya atau momen manusia ini akan berkorban terhadap diri kamu. Bisa saja dalam waktu dekat dan bisa saja di bulan depan manusia ini akan datang dan akan meminta maaf dan akan mengakui kesalahan dia. Saya tidak bisa memastikan waktu itu kapan, setidaknya dalam waktu dekat. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini sebagai kartu terakhir, sebagai kartu penutup, saya hanya bisa mengategorikan manusia itu sudah salah mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu, untuk mengkhianati kamu, untuk memperlakukan diri kamu sebagai boneka, untuk membuat diri kamu kacau, untuk membuat diri kamu menderita. The Chariot salah mengubah kondisi yang dia ambil. Itu dia, geng.
unsur air, dan unsur tanah lebih mendominasi terhadap kondisi unsur air. Salah telah memprioritaskan pihak lain. Tetapi apa mau dikatakan? Sudah terlanjur, mau tidak mau harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, manusia ini seperti ditekan. Dan saya rasa manusia ini akan ditinggalkan, di mana kondisi diri dia akan ditinggalkan. Dia akan merasa bebas, dia akan merasa tenang, dan dia akan kembali terhadap diri kamu. Itu dia, Wak Geng. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.